Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puput Novela dari kelas Komunikasi Administrasi B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan bentuk komunikasi secara mendatar di mana terjadi pertukaran pesan secara menyamping yang dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai kedudukan sama, posisi sama, jabatan selevel, maupun eselon yang sama dalam suatu organisasi. Menurut draft tahun 2003, komunikasi bentuk ini selain untuk menginformasikan, juga untuk meminta dukungan dan mengkoordinasikan aktivitas. Menurut Robbins tahun 2001, komunikasi horizontal diperlukan untuk menghemat waktu dan memudahkan koordinasi sehingga mempercepat tindakan. Menurut Liao tahun 2006, kemudahan koordinasi ini disebabkan adanya tingkat, latar belakang pengetahuan, dan pengalaman yang sama antara pihak-pihak yang berkomunikasi, serta adanya struktur formal yang tidak ketat. Itulah pengertian dari jaringan komunikasi horizontal. Untuk selanjutnya saya akan menyebutkan apa saja fungsi dari komunikasi horizontal. Yang pertama itu adalah untuk memperbaiki koordinasi tugas. Yang kedua sebagai upaya pemecahan masalah. Yang ketiga untuk berbagi informasi. Yang keempat adalah upaya pemecahan konflik. Yang kelima untuk membina hubungan kegiatan bersama melalui komunikasi. Lalu keuntungan komunikasi horizontal. Yang pertama, terjadinya dialog antara komunikan dengan komunikator sehingga timbul rasa kepuasan. Lalu informasi dapat tersampaikan dengan jelas. Kemudian menghindari kesalahpahaman. Yang terakhir itu adalah untuk menimbulkan rasa kekeluargaan dan kekerabatan. Kemudian kelemahan dari komunikasi horizontal. Yang pertama adalah komunikasi terbilang sangat lambat sehingga terdengar kurang efisien. Lalu biasanya informasi tersampaikan dengan kurang tepat karena komunikasi yang lambat. Lalu informasi biasanya dapat menimbulkan masalah yang lebih besar dari masalah sebenarnya. Kemudian memberikan ruang kepada komunikan untuk bersifat menyerang sehingga komunikasi kurang kondusif. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dari jaringan komunikasi horizontal. Contoh pertama adalah komunikasi antar staf akuntan. Seorang staf akuntan dengan akuntan yang lainnya dalam suatu organisasi, mereka akan melakukan suatu komunikasi. Komunikasi yang bersifat horizontal. Komunikasi yang bersifat horizontal dalam suatu organisasi, khususnya untuk seorang akuntan, mereka akan melakukan pembahasan tentang tugas-tugas yang mereka emban. Dan tugas-tugas yang mereka emban adalah tugas-tugas yang akan mereka selesaikan. Sehingga dalam menjalankan tugas itu, mereka membutuhkan komunikasi. Selanjutnya adalah komunikasi antar manajer. Seorang manajer dengan manajer yang lainnya dalam suatu organisasi akan melakukan perencanaan dan strategi dalam melakukan suatu tujuan. Dan tujuan itu merupakan tugas yang mereka emban yang kemudian mereka jalankan. Selanjutnya adalah komunikasi antar kepala departemen. Antar kepala departemen akan melakukan pengkoordinasian atas suatu masalah, yang mana masalah ini mereka akan cari solusi agar dapat diselesaikan. Demikian adalah penjelasan saya tentang contoh jaringan komunikasi horizontal, sekaligus juga penutup dari pembahasan kami tentang jaringan komunikasi horizontal. Terima kasih.